تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية. والبحث بعد الموت حق، وقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة للحساب والقصاص، والميزان حق، والصراط حق، والحوض حق، والشفاعة التي خص بها نبينا يوم القيامة حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهيم سليمان fahimna. Al-ikhwatu fillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan masih dalam penukilan perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i tentang akidah yang wajib diyakini setiap mukmin. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil perkataan Ibnu Haddad, wal ba'tsa ba'dal mauti haqqun, dan hari kebangkitan setelah kematian itu adalah hak. Bahwasanya manusia akan dibangkitkan di hari kiamat. Tidaklah mengingkari kebangkitan ini kecuali orang-orang yang kafir. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakan Muhammad, sekali-kali tidak, demi Tuhanku, latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Ya, datang seseorang membawa tulang belulang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, man yuhil idhama wa hiya ramim, siapakah yang mampu mengembalikan tulang belulang telah hancur ini? Kata Nabi, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, katakan yang akan mengembalikannya ialah Tuhan yang dahulu kala menciptakannya sebelumnya. Banyak keterangan-keterangan dalam Quran maupun dalam sunnah tentang adanya hari berbangkit. Di hari kiamat akan dikumpulkan seluruh manusia. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhman. Dikumpulkan manusia, dibangkitkan manusia di alam mahsyar, di padang mahsyar, dalam keadaan tak beralas kaki, hufatan uratan, tak memiliki baju alias telanjang, tak beralas kaki, telanjang. Ya, ghurlan buhman, dalam keadaan belum berkhitan dan tidak membawa apapun juga. Dikembalikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berkhitan. Artinya Allah kembalikan sempurna tubuh manusia, tak ada yang kurang. Ya, di hari kiamat. Bertanya Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Wahai Rasulullah, bagaimana kondisinya telanjang bulat, wanita dan pria saling melihat? Maka Nabi mengatakan, al-amru asyaddu an yuhimmahum dzalik atau kama qala. Huru-hara hari kiamat, peristiwa dahsyat hari kiamat membuat mereka tak pedulikan hal itu. Lebih dahsyat daripada mereka untuk melihat kiri kanan. Ya, kau lihat saja ketika datang bencana banjir, tsunami, orang telanjang tak tahu lagi. Ada yang pakaiannya tak jelas, pakaiannya hilang, ada yang telanjang bulat. Ya, mereka tak lagi lihat satu sama lain. Itu di dunia, bagaimana di padang mahsyar. Ketika gempa, orang keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang, mereka tak tahu lagi. Gempa kekuatan sekian, skala Richter, keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang, tak ingat lagi, tak sadar. Bagaimana dengan hari kiamat? Allahu Akbar. Semuanya akan dibangkitkan setelah kematian. Dan itu terjadi manakala ditiupkan sangkakala yang kedua. Ditiupkan dua kali tiupan. Wa nufikha fis-sur. Ditiupkanlah sangkakala yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard.
maka seketika terkejutlah, kagetlah ya segala yang terdapat di langit maupun di bumi, dan binasalah seluruhnya. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka setelah itu mereka tiba-tiba bangun saling melihat satu sama lain, keluar daripada kubur mereka ka'annahum ajdathu, ka'annahum, kata Allah Subhanahu wa taala, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, mereka keluar dari dalam kubur mereka, bangun berdiri bagaikan belalang-belalang yang berserakan, muntashir, menyebar. Kau bayangkan bagaimana belalang jika datang menjadi hama pada satu tanaman, datang jumlahnya berjuta-juta, di sembarang tempat ada. Begitulah kira-kira peristiwa hari kebangkitan, iyadzan billah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wal ba'tsa ba'dal mauti haqqun wa qiyamas sa'ati, demikian juga adanya kiamat hak. Banyak keterangan dalam Quranul Karim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Tak ada padamu ilmu untuk menyebutkannya, ilmunya kembali kepada Allah Tuhannya. Banyak keterangan dalam Al-Quran menjelaskan tentang kiamat dengan berbagai macam ragam ungkapan. Al-haqqatu mal-haqqatu, al-qari'atu mal-qari'atu, banyak. Al-ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, namanya banyak sekali. Setiap nama itu menunjukkan dahsyatnya peristiwa huru-hara hari kiamat. Wa qiyamas sa'ati haqqun wal wuqufa baina yadayillahi ta'ala yaumal qiyamati lil hisab, dan akan dibangkitkan manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin untuk siap dihisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari ketika seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin siap menunggu untuk dihisab. Ya, wal qisas wal mizan haqqun, dan akan ada yang namanya qisas di hari kiamat. Ya, adalah perkara yang tak selesai di dunia antara hamba. Ya, yang dizalimi di dunia ini, diambil hartanya dengan tidak hak, dicemarkan nama baiknya, digunjing, dicerca, dimaki, difitnah, ditumpahkan darahnya, dibunuh, semuanya ini akan dibalas di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan keadilan. Nabi yang mulia SAW pernah melewati, ya, dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, melewati 2 ekor kambing yang sedang bertarung. Yang satu bertanduk, yang satu tak bertanduk. Maka bertanya Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tahukah engkau mengapa kedua makhluk ini berkelahi, bertarung? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasulullah alam. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah mengetahui mengapa mereka berkelahi, dan sungguh Allah akan mengadili antara mereka di hari kiamat. Jadi yang namanya qisas bukan antara makhluk bernama manusia saja, bahkan antara hewan pun akan ditegakkan qisas. Dalam keterangan hadis yang sahih, sampai kambing-kambing yang bertanduk, yang menzalimi kambing yang tak bertanduk, akan diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan dahsyatnya huru-hara kiamat. Semuanya akan diqisas, bukan hanya manusia, bahkan antara binatang. Allahul musta'an. Kalaulah binatang saja tak lewat diqisas, apalagi manusia. Bedanya binatang setelah Allah tegakkan keadilan antara sesama mereka, seluruh binatang tersebut Allah SWT jadikan debu. Maka melihat hal tersebut berkatalah orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, aduhai sekiranya aku menjadi debu saja sebagaimana binatang-binatang tersebut. Itulah penyesalan yang tiada guna. Wal qisas wal mizan haq, demikian juga timbangan, dan banyak keterangan dalam Quran maupun sunnah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia dalam kehidupan yang penuh kenikmatan.
Ya, waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Ya, walahu kiffatan. Timbangannya memiliki dua sisi. Apa namanya itu? Dahulu kala timbangan dua kan? Apa namanya? Neraca. Dua neraca. Ya, sekarang sudah jarang kita mendapat timbangan pakai neraca dua. Ya, tapi masih ada. Di hari kiamat dua neraca, timbangan kebaikan, timbangan keburukan. Didatangkan di hari kiamat seseorang laki-laki yang begitu gemuk sekali tubuhnya. Ya, ketika ditimbang dalam timbangan kebaikan, maka tak ada sedikit pun menjadi berat timbangan kebaikannya. Tak ada guna tubuhnya yang berat, ringan di hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah, la ya'dilu indallahi janaha ba'udah. Beratnya tubuh orang ini tidaklah senilai dengan satu kepak sayap nyamuk. Ringan timbangannya. Berat tubuhnya tapi ringan. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, ketika tertawa para sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang begitu kurus, mengapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, lihat betis yang kurus. Kata Rasulullah, sungguh betis Ibnu Mas'ud ini di hari kiamat, timbangan di sisi Allah SWT lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, muncullah pertanyaan, apa kaitan antara berat badan, kurus badan dengan timbangan kebaikan? Ya, Ibnu Mas'ud, anggota tubuhnya itu digunakan untuk berbuat taat, bekerja untuk beribadah, berjihad di fisabilillah. Semua gerakan-gerakannya bernilai ibadah karena memberatkan timbangannya. Kesungguhannya dalam segala kebaikan membuat berat timbangannya. Tubuh kita ini berat, timbangan dari kiamat berupa kebaikan dengan kita manfaatkan untuk kebaikan di dunia ini. Badan kita bawa untuk berjalan silaturahmi, menimba ilmu, macam-macam, berbakti kepada orang tua. Tubuh kita ini manfaatkanlah untuk ibadah, maka dia akan menjadi berat, bernilai di sisi Allah SWT. Meski tubuh kita itu kurus. Di dunia kurus kering sebagaimana Ibnu Mas'ud, berat timbangannya. Laki-laki yang gemuk ini, subhanallah, timbangan kebaikannya ringan, tak mempengaruhi timbangan kebaikannya. Kenapa? Karena dia ketika di dunia malas dalam beribadah. Ya, tak taat dalam beribadah, tak rajin dalam beribadah, bermalas-malasan. Ya, kau tahu bagaimana orang gemuk, apalagi obesitas, yang setengah ton badannya. Bayangkan bagaimana dia beraktivitas ibadah, bagaimana dia berjihad, bisa dia berlari, bisa. Ibnu Mas'ud berlari, berjihad, naik kuda. Subhanallah. Bisakah dia sholat malam sampai semalam, ruku, sujud, bangun? Payah. Terduduk saja sudah bagus dia. Ada yang terbaring aja, setengah ton badannya. Tengok orang-orang obesitas tuh. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan orang ini kurang aktivitasnya. Malas. Orang obesitas itu adalah orang yang banyak makan, kurang gerak, ya enggak? Ketahuan tuh. Ya. Apalagi dalam hal ibadah, banyak juga orang yang tubuh luar biasa, tiap hari masuk fitness itu, gym. Tubuhnya otot besar-besar. Di hari kiamat ditimbang tak ada satu kepak sayap nyamuk. Naik gunung bisa. Subhanallah. Berenang kuat, apapun kuat, tapi sholat tak kuat. Masjid samping rumah tak bisa datang. Gunung Himalaya dia daki. Timbangannya ringan di hari kiamat. Ya. Jadi jangan tuh menganggap ini Ustaz obesitas, berarti yang gym itu mantap-mantap lah ya. Enggak. Tergantung digunakan apa. Tubuhnya itu untuk apa digunakan. Banyak orang tubuh itu hanya untuk gaya-gaya aja. Kalau sudah masuk gym, udah setengah tahun, kemana-mana pakai baju kaos tipis-tipis, jalan. Ini enggak guna di hari kiamat. Sengaja dia pakai kaos yang tipis-tipis, nampak badannya bersayap, kayak mau terbang. La yanfa'. Maka kita gunakan tubuh kita ini, habiskan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam aktivitas ibadah. Ya Allah ridha, yang Allah cintai. Itu yang akan membuat tubuh kita berat. Dan yang akan ditimbang di hari kiamat adalah tubuh manusia. Yang kedua adalah catatan manusia. Yang ketiga adalah amalan manusia, semua ditimbang. Ya, tiga-tiga ditambang, tiga-tiganya ditimbang. Tubuh kita ditimbang. Ya, untuk apa tubuhmu yang berat-beratnya untuk apa? Catatan amal akan ditimbang. Yang ketiga adalah amalan akan ditimbang. Keterangan dari hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tiga hal ini ditimbang. Ulama berselisih dalam perkara ini, yang rajih semuanya akan ditimbang. Ya. Catatan amal ini akan ditimbang dengan nilai yang terdapat dalamnya berupa amal ibadah. Ya. Sebagaimana dalam hadits al-bitaqah, dibentangkan untuknya 99 lembaran daripada kehidupan di dunia. Dia lihat penuh dengan keburukan-keburukan. Dibentangkan. Dan dia memastikan dirinya pastikan masuk neraka. Haditsul bitaqah namanya. Kemudian Allah Jalla wa'ala bertanya, wahai hamba, apakah engkau mengakui ini semua dosa-dosamu? Atau engkau menganggap engkau dizalimi oleh para malaikat-malaikatku yang menulis? Ya. Atqirru bihadhihi dzunub, engkau mengakui dosa-dosa ini, am zalamatka katabatil hafizun, atau engkau merasa dizalimi oleh malaikat-malaikat yang menulismu? Dia berkata, la ya Rabb, tidak Tuhan, ini semua benar. Fadhanna annahu halikun, dia pastikan dirinya binasa, masuk neraka. Faqala lahu hal laka min hasanatin tudakhiruha li hadzal yaum, apakah engkau punya kebaikan yang kau simpan pada hari ini? Dia katakan, la ya Rabb, tak ada Tuhan. Kata Allah, bala laka inna hasanan nudakhiruha li hadzal yaum, engkau punya satu kebaikan yang kami simpan untuk hari ini. Fa akhraja lahu bitaqatan fiha la ilaha illallah, dikeluarkanlah untuknya satu kartu, dalamnya ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat iman. Kata Allah, uhdur waznak, naiklah ketimbanganmu. Maka diletakkanlah kalimat la ilaha illallah itu dalam timbangan kebaikan. Seketika berat kalimat la ilaha illallah. Begitu beratnya kalimat tauhid ini membuat ringan segala macam keburukannya. Dan dalam agama kita, orang masuk surga manakala timbangan kebaikannya berat daripada timbangan keburukannya. Ya, orang masuk neraka manakala timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya. Ustaz, bagaimana yang sama? Belen dia. Adakah yang belen? Ada. Mereka disebut dengan nama Ashabul A'raf, yang termuat dalam surat Al-A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Dan di atas Arab ada para lelaki-laki yang diketahui mereka dari sifat-sifat mereka. Tidak di surga, tidak di neraka. Di tengah-tengah. Fa idza surifat absaruhum tilqa ashabil jannah, kalau dilihatkan mereka ke surga, ya Allah, berikanlah kami nikmat surga, masukkanlah kami ke surga. Jika diperlihatkan ke neraka, mereka berkata, ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Ya. Ashabul Arab adalah orang-orang yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang sama kebaikan dan keburukannya. Akhirnya mereka tak masuk surga, tak masuk neraka, diletakkan di tempat-tempat antara surga dan neraka. Namun ahlu sunnah dan ahlu tafsir sepakat, kelak mereka ini dengan rahmat Allah SWT akan dimasukkan ke dalam surga. Ashabul Arab semuanya akan dimasukkan ke dalam surga, tapi tak langsung. Diletakkan di tengah-tengah dahulu, sambil mereka berharap-harap, berdoa-doa, merintih-rintih. Adapun ahli neraka akan diperlihatkan kepada mereka ahli surga. Subhanallah, walaupun neraka surga berbeda, tapi Allah SWT akan saling memperlihatkan satu sama lain. Berteriaklah ahlu neraka kepada ahli surga, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai ahli surga, berikanlah kami seteguk air, berikanlah kami rezeki Allah berikan kepada kalian. Qalu, berkatalah penduduk surga, innallaha harramahu ma'alal kafirin, Allah haramkan segala macam makanan minuman untuk orang-orang kafir. Allahu Akbar. Ya, saling melihat mereka. Allah akan tampakkan.
Inilah ikhwati fillah tentang mizan. Wal qisasa wal mizana haqqun was sirata haqqun. Dan as-sirat adalah perkara yang hak. As-sirat adalah jisrun mamdudun baina dhahranai jahannam. Jembatan dipancangkan di atas neraka jahannam. Padang mahsyar, jembatan, neraka jahannam, surga. Padang mahsyar luas, tempatnya berbeda-beda. Ada tempat yang gelap, tak ada pada cahaya. Sebelum sirat, itu padang mahsyar gelap, tak ada cahaya. Allah berikan cahaya kepada orang-orang beriman saja. Adapun orang-orang munafik di awal perjalanan mereka numpang dengan orang beriman, ikut di belakang orang beriman sama-sama. Datanglah masanya Allah pisahkan antara keduanya. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Hadid, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum." Pada hari kiamat engkau lihat orang-orang beriman laki-laki perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka menerangi di hadapan mereka, kiri kanan mereka. Busyrakumul yawma jannat. Bagi kalian hari ini berita gembira dengan surga yang Allah siapkan untuk kalian. Ya, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka dalam selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang hakiki. Kemudian selanjutnya, yauma taral munafiqina wal munafiqat, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat alladziina amanu unzuruna. Ingatlah pada hari berkata laki-laki dan perempuan dari golongan munafikin, kaum munafik kepada orang-orang beriman, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami mau ikut numpang cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum, dikatakan kalian kembali ke belakang. Faltamisu nura, cari sendiri cahaya. Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab, antara mereka dipisahkan dengan dinding. Batinuhu fir rahmah, ada pintunya, bagian dalam penuh rahmat. Wa zahiruhu min qibalil adzab, bagian luar penuh dengan azab. Yunadunahum, orang-orang munafik berteriak memanggil orang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama kalian? Qalu bala, kata orang beriman, ya dulu di dunia sama-sama kita. Walakin fatantum anfusakum, walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian telah mencelakakan diri kalian sendiri. Ya, wartabtum, kalian ragu-ragu, wa tarabbastum, ya kalian menunggu azab Allah Subhanahu wa taala hatta jaa wa'dullah, sampai datang kepada kalian apa janjikan berupa kematian dan hari kiamat. Wa gharrakum billahil gharur, kalian tertipu dengan segala yang menipu. Inilah peristiwa sebelum sirat, gelap gulita. Orang-orang beriman Allah berikan cahaya, ada yang cahayanya sebesar kuku, ada yang cahayanya subhanallah sebesar gunung. Masing-masing orang diberikan cahaya sesuai dengan amalan di dunia. Yang paling kecil ada cahayanya sebesar kuku kakinya, yang hidup dan mati. Kau bayangkanlah lampu yang ada pada sepatu anak-anak. Bayangkan, ada lampunya, kalau dia jalan hidup, berhenti mati. Itu perumpamaan tentang cahaya yang Allah berikan kepada orang yang paling miskin dari orang-orang beriman yang penuh dengan dosa-dosa. Cahayanya kecil, redup-redup. Ya, redup cahayanya. Kadang hidup, kadang mati. Kalau hidup dia jalan, kalau mati dia berhenti. Ini sebelum sirat. Jadi yang namanya padang mahsyar peristiwa yang banyak. Banyak tempatnya, stasiunnya banyak. Ada tempat mereka dihisab, ada tempat mereka ditimbang. Mau tahu hakikatnya, tunggu tanggal mainnya. Tak sabar, cepat mendaftar. Allah musta'an. As-sirat haqqun. Dan Nabi telah menyebutkan setiap orang akan melewati sirat ini. Semua, bahkan Quran mengatakan demikian. Wa in minkum illa wariduha. Setiap orang pasti akan melewati neraka jahanam. Setiap orang. Mukmin, kafir semuanya. Cuma bedanya orang kafir tak sampai ke surga, masuk ke neraka. Wa in minkum illa wariduha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Sungguh bagi Tuhanmu ketetapan yang telah dia pastikan, dia wajibkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Kami biarkan orang-orang zalim terperosok ke dalamnya. Semua. Dan setiap nabi ketika melewati sirat
Masing-masing mereka berdoa, Rabbi salim, salim, Tuhan selamatkan, selamatkan. Nabi loh. Setiap Nabi mengatakan Rabbi salim, salim, Tuhan selamatkan, selamatkan. Nabi. Subhanallah. Dan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam ini, orang yang melewatinya berbeda-beda. Ada yang cepat bagaikan kilat, ada yang cepat bagaikan angin, ada yang cepat bagaikan kuda-kuda yang berjalan cepat, ada yang cepat bagaikan unta berlari, ada bagaikan orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak-rangkak. Subhanallah. Ya, yang merangkak-rangkak ini makhdusun najin. Ada yang terkoyak-koyak karena di samping kiri kanan ini dari jembatan sirat ada kalalib, memiliki pengkait bagaikan kail. Mata kail kalau sudah masuk tak bisa lepas, harus koyak itu daging. Kalalibun. Setiap orang yang merangkak-rangkak ini ada yang makhdusun najin, koyak-koyak tubuhnya tapi sampai ke ujung. Ada yang tenggelam ke dalam neraka jahanam, ya'dzan billah. Ya, ada yang bagaikan kilat menyambar. Semuanya itu terkait dengan bagaimana mereka meniti sirat di dunia. Petunjuk di dunia, hidayah di dunia. As-sirat ditafsirkan oleh para ulama-ulama tafsir, as-siratal mustaqim dialah kitabullah dan sunnatu Rasulillah. Dialah jalan Abu Bakar dan Umar. Ya, sekuat apa seseorang mengikuti kitabullah dan sunnatul Rasulullah, sekencang itulah dia berlari melewati sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan berilah kami hidayah, petunjuk meniti jalan lurus. As-siratal mustaqim di dunia kitabullah, sunnatul Rasulullah. Ya, as-sirat di dunia adalah Abu Bakar dan Umar, para sahabat. Sekuat apa kita berpegang di dunia ini meniti sirat, Quran, sunnah, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat. Sekuat apa kita berlari mengejar yang pertahankan yang belanya, sekencang itu kita akan berlari meniti sirat di padang mahsyar kelak. Karena itulah tak sama. Tak samanya orang melintas sirat sama dengan tak samanya orang di dunia ini. Ada yang ngaji pagi, sore, siang, malam ngaji dia. Ada yang seminggu sekali. Ada yang daurah-daurah takbir akbar sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Mau disamakan? Tak mungkin. Ada yang tiap hari 1 juz. Ya, ada yang setahun sekali 1 juz, ada yang bertahun-tahun 1 juz pun tak lewat. Mau disamakan mustahil. Ada yang berinfak, bersedekah, berbakti, ada yang bakhil, yang kikir, ada yang macam-macam. Maka ini semua ditentukan dengan bagaimana perjalanannya meniti sirat di dunia. Apa tadi sirat di dunia? Kitab sunnah, Quran dan sunnah, Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Kalau mau kencang berjalan di atas sirat, kencanglah engkau berjalan di atas sunnah Rasulullah di dunia ini. Jangan berlambat-lambat, jangan bermalas-malasan. Ingat, tubuhmu habiskan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang rasa malas. Ya. Berusaha untuk istiqamah di atas kebaikan, mengaji, qiyamul lail, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Berbakti kepada orang tua, banyak kegiatan-kegiatan yang kau harus istiqamah. Ya, energimu habiskan untuk berbuat taat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk perkara yang sia-sia. Lisanmu habiskan untuk zikrullah. Bukan banyak omong tak jelas, sana kemari tak fokus, banyak kumpul-kumpul tak baik. Sesekali boleh, selalu tak baik. Omongannya pun gak jauh-jauh daripada ta'adud. Itu pun tak jadi-jadi. Fokus, lisanmu manfaatkan untuk kebaikan, telingamu, matamu, tanganmu, kakimu, supaya berat timbangan di hari kiamat. Habiskan diri kita ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya bernilai. Mata kita gunakan untuk kebaikan, telinga, tangan, kaki, semuanya. Agar berat timbangan di hari kiamat. Wal qisasa wal mizan haqqun was siratu haqqun. Ya. Di ujung sirat
ada lagi namanya qantaratun. Qantaratun ini adalah ujung sirat. Di sana akan diberhentikan pula segala macam perkara-perkara yang tak selesai ketika dikisas. Masih ada bersisa. Tapi ini khusus qantarah untuk menghentikan sesama orang beriman. Orang kafir sudah masuk semua ke dalam neraka jahanam. Ya, ketika itulah akan diberhentikan. Masih ada perkara sakit hati di dunia tak selesai. Ya, ngambek dengan kawannya, merasa tak senang dengan kawannya, diberhentikan di sana semua. Allah suruh selesaikan perkara kalian. Setelah semua selesai, masuklah ke dalam surga. Ketika masuk surga, tak ada lagi sedikit pun iri, dengki, kebencian, tak ada. Wa naza'na ma fi sudurim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka segala macam bentuk iri, dengki, permusuhan, dendam, kesumat. Ikhwanan, semua bersaudara, ala sururin mutaqabilin. Mereka di hadapan satu sama lain, di atas dipan-dipan, di atas kasur-kasur empuk, di atas kursi-kursi empuk, saling berbicara satu sama lain. Habis semua. Tak ada lagi persisihan. Itu namanya qantarah. Kalau andai kata qisas, itu nanti sebelum qantarah. Qisas semuanya, qantarah yang bersisa. Di sanalah bersisa, dan ketika itulah semua akan saling memberi maaf satu sama lain. Masuklah mereka dalam surga, lepaslah segala macam kebencian. Di surga tak akan ada lagi namanya kebencian. Surga Darut Thayyibin, negeri orang-orang yang baik. Siapa yang baik-baik? Aqwaluhum thayyibah, yang perkataannya baik-baik. Wa af'aluhum thayyibah, perbuatannya baik-baik. Wa i'tiqadatuhum thayyibah, yang akidahnya baik-baik. Semua yang baik-baik surga. Adapun neraka, darul khubatha atau darul khabithin, negeri orang-orang yang buruk. Yang buruk perkataannya, buruk perbuatannya, buruk keyakinannya, buruk pandangan matanya, buruk pendengaran telinganya, buruk gerakan tangannya, buruk langkah kakinya. Ini darul khabithin. Subhanallah. Kemudian wal haudha haqqun. Wal haudha haqqun. Habis waktu kita? Ya. 2 menit lagi. Ya, enggak cukup 2 menit wal haud ini. Kita padakan dulu sampai di sini, antum sabar-sabar aja terus di channel yang sama. Hingga depan. Kalau masih ada umur. Ya, kalau andai kata antum lebih dahulu, ya udahlah. Kami doakan semoga Allah meringankan segala macam perkara-perkara kebaikan antum. Kalau anda duluan, mohon doakan. Wallahu a'lam, kita tak ada yang tahu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.